Hai and hello, what's up good people. Kembali lagi di iNews bersama saya admin terkece sepulau Sulawesi. Baik guys, saya mau absen dulu nih kalian para penggemar sinetron Love Story The Series dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah kalian di kolom komentar agar supaya kita selaku fans dan penggemar sinetron Love Story The Series selalu memberikan dukungan untuk sinetron yang kita cintai ini. Dan di samping itu juga untuk kalian yang baru saja bergabung juga menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetроnan Indonesia yang sedang kalian sukai. And check it out. Oke, masuk skin di mana ada si Wilantara yang mencoba membujuk si Dinda yang saat ini dalam keadaan marah besar kepada dirinya karena Wilantara baru saja terpergok bersama dengan Emily di sebuah kafe. Ini bukan kali pertamanya si Wilantara kepergok oleh si Dinda bertemu dengan Emily, namun sudah yang kesekian kalinya guys. Jadi otomatis saja si Dinda di sini sangat kecewa sekali kepada Wilantara. Kenapa harus Emily? Dan juga si Wilantara tidak pernah berpikir mengapa kejadian ini selalu kebetulan. Saat dia bertemu dengan Emily pasti ada Dinda. Dan juga sudah berulang-ulang kali saat terpergoknya Emily dengan Wilantara itu pasti ketika Wilantara hendak bertemu dengan Renaldi. Apakah justru Wilantara memang tidak berpikir ke sana, atau Wilantara saat ini sedang dipaksa oleh produser agar pura-pura bodoh? Tidak tahu. Kita saksikan lagi di scene lain guys. Di sini si Wilantara mencoba untuk membujuk si Dinda, namun ternyata si Dinda sudah tidak tahan dan muak sekali. Bahkan si Dinda mengucapkan kata cerai kepada si Wilantara untuk yang pertama kalinya. Di sini alasan si Dinda bahwa tidak ada yang pernah bisa dipertahankan lagi dalam rumah tangga dirinya dengan Wilantara jikalau Wilantara tetap bersikukuh dan mencuri-curi waktu di belakang dirinya untuk bertemu dengan Emily. Ya, seperti yang kita tahu, Dinda dengan Emily memang sejak dulu merupakan rival abadi untuk mendapatkan hati dan juga dirinya Wilantara. Tak heran jikalau saat ini juga Dinda memang sangat cemburu dan tidak terima jikalau Wilantara berdekatan dengan Emily. Saat kemelut percekcokan itu terjadi antara Wilantara dan Dinda, si Barna malah menelpon si Wilantara dan berkata bahwa ada problem di perkebunannya. Akhirnya ini memaksa Wilantara untuk pergi ke perkebunan dan meninggalkan si Dinda. Melihat reaksi dari si Wilantara yang begitu cepat dan tanggap ketika ada masalah di perkebunannya, si Dinda pun malah semakin marah. Istri lagi marah bukannya dibujukin malah pergi. Ya, itulah hal yang menjadikan Dinda meminta cerai kepada si Wilantara. Baik, ke scene lain lagi di mana ada si Ken dan si Maudy yang baru saja sampai di rumahnya. Di sini saat mereka mengobrol dan juga Ken meminta Maudy untuk check up sejenak ke dokter untuk memastikan keadaannya, datanglah si Anita dengan mobil kreditannya. Si Anita di sini menyampurkan atau menghampiri si Maudy dan Ken. Mereka pun bersalaman dan akhirnya si Anita bertanya kenapa si Maudy basah kuyup seperti ini. Maudy pun menjelaskan soal tragedi dan kejadian tadi di danau. Si Anita sontak saja langsung memarah-marahi dan memaki-maki si Ken, berkata bahwa Ken tidak becus untuk mengurus dan juga menjaga Maudy. Di sini si Maudy membela si Ken, kata si Maudy tidak perlu menyalahkan Ken karena Ken lah yang telah menyelamatkan Maudy kali ini. Tapi si Anita dengan otak udangnya itu tidak mau menerima penjelasan dari Maudy dan pembelaan Maudy atas diri Ken. Si Anita malah semakin menyudutkan dan menyalah-nyalahkan si Ken di sini guys. Nah, di sini juga si Maudy mempunyai rasa curiga. Kenapa? Mama tahu bahwa sekarang Maudy dalam keadaan tidak baik-baik saja. Si Maudy curiga bahwa ini semua merupakan ulahnya si Anita yang sengaja melakukan hal tersebut kepada Maudy untuk hanya sekedar bisa mengambil Maudy dari rumahnya Argadana. Nah, di sini si Anita pun merasa bahwa dirinya seorang ibu yang memiliki feeling yang kuat terhadap anaknya. Padahal ya, seperti yang kita ketahui bahwa ini merupakan rencana Renaldi dan pasti Anita juga sudah mengetahuinya.
Di sini si Ken mengingatkan si Maudi agar supaya jangan terlalu berburuk sangka kepada ibunya. Namun ketika si Ken melakukan pembelaan untuk Anita, Anita malah berkata dan memaki Ken kembali dan berkata bahwa dirinya tidak butuh pembelaan dari si Ken. Maudi pun berkata kepada Ken jikalau Mama kesini untuk marah-marah, mereka masih banyak keperluan lain dan sedang sibuk untuk menemui Wilantara di perkebunannya. Akhirnya Maudi pun meninggalkan si Anita dan juga si Ken dari tempat itu. Ke scene lain lagi di mana si Wilantara yang sudah sampai di perkebunan, dia berkonsultasi dengan si Tangkurak Barna. Nah, di sini si Barna menjelaskan soal ada masalah dari perizinan mereka dan ujung-ujungnya si Barna minta duit kepada Wilantara. Datanglah si Ken dan Maudi yang memang sengaja ingin menghampiri dan juga mencari si Wilantara ke perkebunannya. Mereka pun ngobrol dan langsung memakan kulub jagung guys di sini. Mereka cecamuilan seperti selayaknya orang kelaparan dan makan dengan nikmatnya. Di sini si Ken pun menjelaskan kepada Wilantara soal tragedi yang menimpa Maudi tadi. Si Ken berpikir dan merasa bahwa ada yang janggal dengan kecelakaannya Maudi di danau tadi. Sepertinya memang ada seseorang yang sengaja ingin mencelakai Maudi. Wilantara meminta Ken untuk lebih ekstra hati-hati lagi dalam menjaga Maudi dan jangan sampai lengah, apalagi sampai kecolongan untuk melepaskan Maudi sendiri. Karena Wilantara juga memang sudah merasa bahwa Maudi saat ini sedang dalam incaran seseorang yang belum tahu siapa orangnya. Mudah-mudahan Wilantara sebentar lagi akan sadar bahwa dia selama ini berkolaborasi dalam usahanya dengan orang yang salah, yakni si Tangkurak Renaldi yang kurang ajar. Ke scene lain lagi di mana ada si Argadana dan juga beberapa stafnya termasuk Emily juga yang sedang berada di sana. Datanglah seorang utusan dari KPK untuk mengantarkan surat panggilan kepada Argadana bahwasanya si Argadana terlibat kasus gratifikasi kepada beberapa oknum anggota DPR. Nah, ini juga merupakan siasat dan juga skenario dari si Ferdi dan juga si Renaldi guys. Argadana tapi masih saja bodoh untuk memelihara si Ferdi di dalam perusahaannya. Padahal Ferdi ini sosok pembunuh berdarah dingin, menggunting dalam lipatan, duri dalam daging dan juga api dalam sekam. Jikalau si Ferdi ini tidak secepatnya mungkin didepak dari perusahaan Argadana, maka kemungkinan jatuh atau runtuhnya perusahaan Argadana akan semakin nampak di depan mata guys. Semoga saja sebentar lagi Emily yang memang sudah mulai jatuh cinta kepada si Renaldi ini akan sadar bahwa si Tangkurak Ferdi ini memang bukan orang yang baik. Oke guys, kita bisa melihat lagi di mana ada si Emily yang memaksa si Argadana untuk menanyakan kepada si Dinda, karena diketahui si Dinda lah yang membagikan uang tersebut kepada anggota-anggota DPR. Si Argadana pun menelpon si Dinda dan menanyakan si Dinda memberikan kepada siapa saja uang itu sebetulnya dia berikan. Dan si Dinda pun ingin bahwa perusahaan Argadana ini akan maju. Dia berkata tidak akan mungkin si Dinda melakukan hal tersebut dengan cara ceroboh. Si Dinda berkata bahwa tidak pernah ada bukti dari anggota DPR ataupun KPK, pasti tidak akan pernah menemukan bukti apa-apa soal gratifikasi yang dimaksud oleh pihak KPK tersebut untuk perusahaan Arga Group. Semoga saja Argadana tetap baik-baik saja dan juga tetap dilindungi perusahaannya oleh Tuhan. Baik guys, sampai di sini dulu ulasan alur ceritanya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.